Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Minions Economic akan mempresentasikan analisis perkembangan bisnis perusahaan B2B dan B2C PT Garuda Indonesia dan indonetwork.co.id untuk memenuhi tugas mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Sebagai anggota kelompok, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yana Lubis dengan NIM C1A019146 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Sim NIM C1A019042 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fariha dengan NIM C1A0149 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Yuniza Intan Fitrida, NIM C1A019045 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Baiklah, sebelum materi dimulai, saya akan menjabarkan para pematerinya. Yang pertama, materi profil, visi misi, mitra dan aplikasi B2B dan B2C yang ada di PT Garuda Indonesia akan dijabarkan oleh Windy Sim. Sedangkan hasil analisis perusahaan PT Garuda Indonesia akan dibacakan oleh Dian Fariha, dilanjut dengan materi profil, visi misi, dan produk yang ada di indonetwork.co.id. Lalu penjelasan tentang mitra, aplikasi B2B dan B2C, serta hasil analisis perusahaan indonetwork.co.id akan dijabarkan oleh Vanessa Yana Lubis. Selamat menonton! Profil dari PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia pertama kali dengan nama Garuda Indonesian Airways NV di Jakarta Pusat. Kemudian menjadi PT Garuda Indonesia pada tahun 1975. Memasuki 70 tahun di industri penerbangan, diakui sebagai maskapai penerbangan regional, kelas ekonomi, serta dengan kru kabin terbaik di dunia, dan masih banyak lagi. Adapun visi misi dari PT Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. Visinya adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Sedangkan misinya adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya, mitra dari PT Garuda Indonesia. Saat ini terdapat 1.000 mitra PT Garuda Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bank Indonesia. 2. PT Bank Sentral Asia Tbk. 3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. 4. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. 5. PT Bank Mandiri Tbk. 6. Coca-Cola Amatil Indonesia. 7. PT Pertamina. 8. PT Astra International. 9. Telkomsel. 10. Semen Padang. 11. Shell atau Royal Dutch Shell plc. 12. PT Honda Prospect Motor. 13. PT Freeport Indonesia. Aplikasi e-bisnis pada PT Garuda Indonesia meliputi B2B and B2C. B2B, perusahaan yang akan masuk B2B dengan Garuda Indonesia diwajibkan mengisi data perusahaan secara online. Perusahaan partner akan mendapat diskon yang atraktif untuk penerbangan menggunakan Garuda Airlines. B2C atau Business to Customer. Customer dapat melakukan transaksi seperti book flight, e-ticketing, show schedule and price, e-payment, promotion and touch the field. Berikut ini hasil analisis dari kelompok kami mengenai perkembangan PT Garuda Indonesia dalam menerapkan konsep e-bisnis B2B dan B2C. Penerapan e-bisnis pada PT Garuda Indonesia telah terintegrasi dengan cukup baik.
Hal ini dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi e-bisnis. E-bisnis yang diusung Garuda sangat membantu dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik bagi customer maupun perusahaan partner. Untuk pihak customer, keuntungan yang didapat berupa pelayanan yang cepat tanpa menunggu antri dan harus ke bandara, cukup dengan duduk di depan laptop saja. Adapun keuntungan bagi PT Garuda, e-bisnis menjadi tambahan pasar yang menjanjikan karena perusahaan tidak perlu membayar para pekerja untuk melayani customer, karena sebenarnya customer-lah yang melayani diri mereka sendiri. Kemudian, perusahaan kedua yang kami analisis yaitu indonetwork.co.id. Perusahaan ini merupakan pionir B2B marketplace dan directory bisnis online di Indonesia yang memiliki lebih dari 3 juta member yang sudah menggunakan layanan dari Indonetwork. Selain sebagai portal marketplace, perusahaan ini juga menyediakan layanan periklanan seperti pembuatan website, pembuatan company profile, dan masih banyak sekali media promosi yang disediakan untuk kepentingan digital marketing lainnya. Adapun visi dan misi perusahaan Indonetwork yaitu Indonetwork mempunyai visi untuk menjadi B2B marketplace dan penyedia jasa digital marketing terbesar di Indonesia dan bisa memenuhi kebutuhan digital marketing di berbagai kalangan. Dalam menggapai visinya tersebut, Indonetwork melakukan berbagai misi agar bisa mencapai posisi seperti sekarang. Dari mulai mengembangkan fitur-fitur yang ada, mengembangkan kategori, memperbaiki semua konten mengikuti perkembangan zaman, dan tidak lupa mengedepankan budaya kerja Indonetwork DIKA, yaitu dedikasi, intelektual, konsisten, dan ambisi. Lalu, perusahaan Indonetwork menyediakan berbagai macam produk, antara lain mesin peralatan industri, bahan bangunan, perlengkapan listrik dan elektronik, furnitur dan peralatan rumah tangga, komputer dan laptop, kerajinan dan souvenir, agrobisnis dan produk pangan, pakaian dan aksesoris, bahan kimia, olahraga, mainan, dan perlengkapannya. Untuk mitra perusahaan indonetwork.co.id adalah sebagai berikut. Yang pertama PT Karya Usaha Sukses, yang kedua Intan Toys, yang ketiga Ude Rezeki Ilahi, perusahaan jual beli AC bekas Jakarta, yang keempat Warung Rempah Husnul Maabi, yang kelima Kontainer Nusantara, dan masih banyak lagi perusahaan yang menjadi mitra perusahaan indonetwork.co.id. Adapun pengaplikasian e-bisnis di perusahaan indonetwork.co.id ada dua, yaitu business to business dan business to customer. Yang pertama ada business to business, di mana perusahaan yang bekerja sama dengan Indonetwork dapat memajang produk jualan mereka dengan memberikan foto, deskripsi, dan harga ke web e-commerce indonesia.co.id. Barang tersebut akan dimasukkan ke kategori yang sesuai sehingga mudah dicari oleh konsumen. Yang kedua, business to customer. Customer dapat memesan dan melihat barang-barang yang tersedia di e-commerce indonesia.co.id secara online. Customer juga dapat pelayanan fitur chat dengan pembeli. Jadi apabila terjadi transaksi, maka akan diproses dari website tersebut dan sistem akan menghubungkannya ke penjual. Lalu, hasil dari analisis kelompok kami mengenai pengaplikasian e-bisnis di perusahaan indonetwork.co.id adalah di mana saat ini perusahaan indonetwork.co.id memiliki perkembangan, yaitu Indonetwork mempunyai lebih dari 143 tampilan situs profesional, pemberitahuan SMS bila ada pesan atau penawaran bisnis, adanya layanan keanggotaan yang jelas, diyakinkan dapat terus berkembang pesat, memiliki peluang sebagai layanan bisnis e-commerce dengan kategori barang yang kompleks, mulai dari elektronik, rumah tangga, makanan, pakaian, dan lainnya, harus tetap waspada mengingat banyak pesaing dan tidak mampu menyediakan jasa return barang dalam transaksi penjualan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis perkembangan bisnis perusahaan B2B dan B2C di PT Garuda Indonesia dan indonetwork.co.id. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.